Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswan Ahmad Irsyam Mas Sompongang dengan NIM 24020950057 dari kelas PTIKC Angkatan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Mulyadi SPD MT. Pada tugas kali ini, saya akan membuat sebuah kabel jaringan LAN dengan tipe cross. Kemudian, alat yang kita butuhkan untuk membuat kabel LAN dengan tipe cross yaitu yang pertama tentu saja adalah kabel UTP. Kemudian yang kedua adalah tang krimping, yang ketiga adalah pengupas kabel, kemudian yang keempat adalah konektor RJ45, dan yang terakhir adalah LAN tester. Sebelum itu, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa kabel LAN itu memiliki dua tipe, yaitu yang pertama adalah kabel strike dan yang kedua adalah kabel cross. Apa yang membedakan antara kabel strike dan juga kabel cross yaitu terdapat pada ujung dari kedua kabel tersebut, yang mana ujung dari kabel strike itu sama yaitu menggunakan kabelnya itu sama, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Yang membedakan dengan kabel cross yaitu kabel cross menggunakan pin satunya sama, yaitu menggunakan putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Tetapi pada pin 2-nya itu berbeda, yang mana pin 2 dari kabel cross itu menggunakan putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menentukan seberapa panjang kabel yang akan kita gunakan untuk membuat kabel cross. Misalkan saya menggunakan sekitar 1 meter, kita potong menggunakan tang krimping. Kemudian setelah kita potong, kita mengupas kabelnya. Kita mengupas kulit dari kabel ini menggunakan pengupas kabel berwarna kuning. Perlu kita ketahui atau perlu kita perhatikan saat kita mengupas kabel itu, kita harus sebaiknya kita memperhatikan kabelnya itu yang kita potong atau kita kupas seukuran dengan konektor agar tidak terlalu panjang. Misalkan saya potong seperti segini. Setelah kita kupas, kita membuat pin 1 terlebih dahulu, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Yang mana pin 1 dari kabel cross ini sama dengan kedua pin dari kabel strike. Kita atur terlebih dahulu untuk urutan kabelnya.
kita atur sampai dia itu lurus agar kita memudahkan kita ketika memasukkannya sebentar ke konektor RJ45. Setelah kita rasa kabelnya itu sudah lumayan lurus, kemudian kita potong kabel kita itu supaya dia ujungnya rata. Kemudian tujuannya yaitu memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam konektor. Kita potong menggunakan tang krimping. Ingat, kita perlu perhatikan ukuran dari jarak yang kita potong itu, usahakan sesuai dengan panjang dari konektor agar memudahkan kita nanti untuk memasukkannya. Kita potong. Kemudian setelah kita potong, kita dapat lihat maka dia akan menjadi rapi ujungnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Nah, usahakan pin 1 dari kabel itu berada di sebelah kiri. Kita bisa lihat. Nah, ketika kita memasukkannya ke dalam konektor, usahakan posisi konektor itu penjepitnya itu berada di bawah supaya dia bisa sesuai dengan pin satunya. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa pin 1 itu berada di sebelah kiri. Yang mana pin 1 dari kabel atau ujung 1 dari kabel cross ini sama seperti kabel strike, yaitu putih orange-orange, putih hijau-biru, putih biru-hijau, dan putih coklat-coklat. Langsung saja kita masukkan ke dalam konektor. Kita masukkan sampai dia benar-benar masuk. Usahakan jaket atau kulit dari kabel itu ikut masuk ke dalam konektor, yang mana supaya kabel itu kuat saat kita gunakan nanti. Kemudian setelah kita masukkan, indikator bahwa kalau kabelnya itu sudah cara agar kita tahu kabelnya itu sudah mentok, yaitu kita dapat lihat pada ujung konektor itu kita bisa lihat ujung tembaga dari kabel-kabel tadi. Kalau belum terlihat, kita dorong-dorong sampai dia benar-benar mencapai ujung. Setelah kita rasa, kita lihat bahwa si ujung kabel itu sudah mencapai ujung konektor, langsung saja kita lakukan crimping pada konektor ini, konektor dan kabel. Dengan cara kita memasukkannya di sebelah sini. Usahakan sampai dia berbunyi seperti bunyi ting atau flip.
Nah, mohon maaf tadi kabelnya itu ada yang pendek, jadi saya potong ulang. Kemudian sekarang kita bisa mengkrimpingnya. Usahakan dia itu berbunyi klik. Kalau kita rasa kita kurang yakin, bisa dikrimping sekali lagi. Nah, kemudian setelah kita membuat pin satu atau ujung satu dari kabel cross ini, selanjutnya kita membuat ujung kedua, yang mana ujung kedua inilah yang membedakan kabel cross dengan kabel strike, yang mana kabel cross itu menggunakan ujung duanya itu menggunakan urutan kabel, yaitu putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat coklat. Kita ulangi hal yang sama, yaitu mengupas ujung kabel menggunakan pengupas kabel. Kemudian selanjutnya kita atur atau kita urutkan susunan kabel dari ujung kedua dari kabel cross ini, yaitu putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat coklat. Kita lakukan hal yang sama, yaitu merapikan si kabel agar yaitu memudahkan kita untuk melakukan pemotongan dan melakukan saat kita masukkan dia ke dalam konektor. Kemudian setelah urutannya benar atau sudah sesuai, kita lakukan hal yang sama, yaitu mengurut-urut si kabel agar dia itu bisa lurus, agar memudahkan kita memasukkannya nanti ke dalam konektor. Kemudian setelah kita rasa kabelnya itu sudah lurus, kemudian kita potong dia kembali dan usahakan sesuai dengan ukuran dari atau panjang dari si konektor, agar dia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Karena ketika dia terlalu pendek, maka kita akan mengupas lagi sedikit dari kulit dari kabel agar memudahkan kita. Makanya kita perlu untuk memotong sesuai dengan ukuran. Kita crimping karena saya rasa sudah cukup lurus. Kita potong agar ujungnya itu sama rata. Kita bisa lihat ujungnya itu sudah rata karena kita sudah potong. Kemudian selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu kita memasukkan kabel ke dalam konektor RJ45, yang mana usahakan konektornya itu penjepit konektor itu berada di bawah agar pin satunya itu berada di sebelah kiri. Kemudian kabelnya juga dengan urutan
putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Yang mana putih hijaunya itu merupakan pin 1, maka dia harus berada di sebelah kiri. Kita masukkan kembali kabelnya. Kita dorong-dorong lagi sampai dia itu kelihatan ujung tembaganya di ujung konektor. Usahakan kembali jaket atau kulit dari kabel itu ikut masuk ke dalam si konektor agar memudahkan kita agar kabel itu kuat ketika digunakan. Nah, setelah itu kita crimping dia agar dia itu kuat. Kembali lagi, usahakan ketika kita crimping dia itu bersuara. Klik. Jika kurang yakin, kita bisa lakukan 2 kali. Setelah kita membuat kedua ujung dari kabel cross ini, yang mana ujung satunya itu atau ujung satunya itu sama dengan kabel strike, yaitu urutan kabelnya yaitu putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Yang membedakan dengan kabel strike yaitu pin 2-nya atau ujung 2-nya, yang mana kabel cross itu ujung 2-nya itu urutan kabelnya yaitu dimulai dari putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat coklat. Setelah kita membuat kedua ujungnya, saatnya kita untuk mengetes apakah kabel yang kita buat ini itu bisa kita gunakan atau berfungsi atau aktif atau ya itu. Dengan cara kita mencolokkan ujung 1 atau ujung pertama itu di bagian master dan ujung 2 di bagian remote. Tempat masuknya itu terserah, bebas, tapi saya menggunakan atau saya mencolokkan ujung 1 di master dan yang satunya di remote. Kemudian kita bisa on kan. Kita bisa lihat indikator atau lampu yang ada pada bagian remote yang master, yang mana saya mencolokkan ujung satunya itu di sini, yang mana ujung satunya itu merupakan urutan kabel yang sama dengan kabel strike, yaitu putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Makanya urutan lampunya menyala itu sama seperti ketika kita membuat kabel strike, yang mana dia itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang membedakan di sini adalah bagian remote, yang mana bagian remote ini merupakan ujung 2 dari kabel cross, di mana urutan warna dari kabelnya itu berbeda, yaitu dimulai dari putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat coklat. Ini menyebabkan warna atau lampu yang menyala dari bagian ujung 2 itu juga tentu saja berbeda, yang mana dia itu dimulai dari 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8, yang mana kenapa dimulai dari 3? Karena pin satunya itu atau warna putih hijau itu merupakan pin ketiga dari kabel strike. Makanya dia menyala mulai dari nomor 3, yaitu putih hijau. Kemudian kenapa dia langsung ke 6? Karena pin 2 dari ujung 2 dari kabel cross itu, yaitu warna hijau, berada pada urutan ke-6 atau pin ke-6 dari kabel strike. Kemudian setelah 3, 6, dia ke 1. Kenapa 1? Karena pin ketiga dari
kabel cross ini dia itu berwarna putih orange. Yang mana putih orange pada kabel strike itu merupakan pin 1. Jadi dia itu 3, 6, 1. Kemudian 4. Kenapa 4? Karena warna biru, pin 4 dari kabel cross itu merupakan warna biru. Yang mana warna biru juga merupakan pin 4 di kabel strike. Kemudian setelah 3, 6, 1, 4 dia ke 5. Kenapa 5? Karena pin atau kabel putih biru dari kabel cross ini itu terdapat pada pin 5 di kabel strike. Selanjutnya setelah dia dari 5, dia ke 2. Kenapa 2? Karena pin ke-6 dari kabel cross atau ujung 2 dari kabel cross itu merupakan warna orange, yang mana warna orange itu merupakan pin 2 dari kabel strike. Dan 78, yang terakhir itu 78 karena urutan kabelnya dari pin 7 dan pin 8 dari kabel cross itu sama dengan urutan pin 7, 8 di kabel strike, yaitu warna putih coklat dan coklat. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai pembuatan kabel cross, kabel LAN dengan tipe cross. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.